Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan kali ini ya masih tetap happy, seneng pastinya. Meskipun hari ini tuh bukan hari weekend ya, tapi mudah-mudahan kalian kerjanya semangat. Oke, jadi Clarissa kali ini ya eh, buat tema ya, temanya itu tak bisa kamu lepaskan karena orang ini akan menemani kamu seumur hidupmu. Nah, jadi kamu nggak akan bisa ngelepasin dia karena memang orang ini sudah digariskan ya menemani kamu seumur hidupmu. Nah, jadi kita lihat ya secara detail. Oke, bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot ya, secara personal reading, secara private reading ya, kalian bisa langsung saja klik link tautan WA nomornya di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai pembacaan tarot ini dengan afirmasi yang positif. Mudah-mudahan kalian juga mendapatkan energi yang positif. Oke, jadi langsung ya, kita akan coba mulai. Saya akan coba lihat di sini. Siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan? Kita lihat. Siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan? Siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun? Cemburu, ya. Kalau dilihat, dia adalah seseorang yang nampaknya akhir-akhir ini sering banget ya cemburu sama kamu karena takut kehilangan dirimu. Gitu ya. Meskipun seringkali ya kamu tuh merasa ragu sama dia, merasa nggak yakin apakah orang ini layak untuk kamu perjuangkan atau tidak ya. Tapi tanpa sepengetahuan kamu ya, orang ini tuh tidak akan pernah rela melepas kamu sampai kapanpun. Karena pada dasarnya orang ini mengenal kamu karena dia punya tujuan, di mana dia ingin serius dengan kamu, ya, pengen menjalin kisah cinta yang berkepanjangan, ya, dan dia pengen memiliki kamu seutuhnya. Nah, makanya kenapa dia menggebu-gebu cemburunya, karena dia nggak rela, gitu ya. Ada orang lain yang mendekati kamu selain dirinya dia, karena kamulah harapan satu-satunya dia saat ini. Dan di sini tuh terkadang memang cemburu dia ini cemburu yang nggak masuk akal gitu ya, cemburu yang nggak masuk logika, karena kayak seolah-olah siapapun yang deket dengan kamu itu bisa membuat dia marah. Ya tapi sisi positifnya ya, orang ini tuh mencintai kamu cukup dalam. Cuman terkadang kamu juga merasa nggak nyaman ya, apabila mungkin cemburu dia ini terlalu over, terlalu berlebihan gitu ya. Kita lihat bottom deck-nya. Nah, ya, tervalidasi. Kenapa dia cemburu banget sama kamu? Ya karena dia mencintai kamu dengan ikhlas, ya, mencintai kamu sepenuh hati. Dia nggak peduli kekurangan kamu apa. Mungkin ada di antara kalian yang beda usia, mungkin ada juga yang beda status, mungkin ada juga yang beda sifat dan karakter, tapi dia tidak mempedulikan hal itu. Karena dia benar-benar totalitas mencintai kamu sepenuh hati. Beda banget kan ya, kalau orang hanya ingin memanfaatkan kamu, ya pasti dia nggak peduli ya, entah lo selingkuh, entah lo dengan jalan si A ya, entah lo jalan dengan si B, gue nggak peduli karena gue hanya memanfaatkan dirimu. Tapi ya, sama orang yang benar-benar tulus sayang mencintai kamu apa adanya, tentu ini merupakan beban. Nah, makanya sebisa mungkin kamu harus bisa menjaga hati dan perasaannya, buat dia jadi semakin yakin ya bahwa kamu tuh layak untuk dia cintai. Karena memang apapun yang terjadi, saya merasa kamu dan dia ini bakal susah untuk saling melepaskan. Karena sempat juga di masa lalu ya, kamu sempat pernah putus sama dia, tapi ujung-ujungnya apa? Dia balik lagi sama kamu atau kamu balik lagi sama dia. Artinya ini bukan kebetulan ya. Ada energi kalian yang saling mengikat. Cuman memang ya untuk kalian tuh bisa berdiling sampai ke jenjang pernikahan memang butuh waktu dan kesabaran juga pengorbanan. Dan di sini nah, memang kamu sama dia kayaknya beda sifat. Ya.
Tapi karena dia ikhlas mencintai kamu, ya nggak apa-apalah gitu ya. Manusia itu pusatnya kekurangan kok, semuanya masih bisa diperbaiki. Kita hidup juga sama-sama belajar. Nah, bedanya kayak gitu ketika kita berdealing dengan orang yang tulus. Artinya seberapa besar kekurangan kita, dia tetap menerima kamu apa adanya. Ya, beda banget sama orang yang belangsak gitu ya. Kita bener aja disalah-salahin, apalagi kita salah. Waduh, ya disalahkan luar biasa. Oke. Kita tarik energi baru di sini, kita akan lihat siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Kita lihat dulu, siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Oke. Aku tuh melihat kamu tuh saat ini sedang sakit hati sama dia. Dimana ya kamu tuh mengenal gitu ya, orang ini di awal tuh dia pribadi yang sangat baik. Tapi lama-lama ya setelah kamu jatuh hati padanya, orang ini berbeda daripada apa yang kamu kenal dulu. Karena makin kesini dia makin ego, makin kesini dia makin banyak drama. Ya, dan makin banyak alasan ketika ya kamu tuh ingin meluangkan waktu bersama dia. Untuk ketemu aja loh saat ini susah ya. Terlalu banyak drama, terlalu banyak alasan ya, sehingga membuat diri kamu tuh bener-bener merasa tertekan gitu ya. Tertekan kenapa ya? Iyalah gitu. Gue itu mencintai kamu mati-matian, sedangkan kau permainkan perasaanku dengan segala dramamu. Gitu ya. Bahkan di sini yang aku lihat gara-gara orang ini pun ya kamu tuh jadi punya luka yang cukup dalam ya. Jadi mungkin tuh kerja nggak bisa fokus, makan nggak bisa enak, tidur pun juga nggak bisa nyenyak karena kamu nggak bahagia dengan hubungan kamu sendiri gitu. Dan ini anehnya ya, hubungan kamu tuh kayaknya nggak ada arah loh, nggak ada arah, nggak ada tujuan karena kelihatan banget ya. Energinya itu monokrom banget. Ibarat kata itu kayak abu-abu banget gitu. Kayak kamu berdealing dengan orang tuh yang nggak punya tujuan. Pengennya terikat sama kamu, tapi katanya nggak jelas hubungannya itu mau dibawa kemana. Karena kamu nggak mau juga gitu ya. Bertahan kalau endingnya hubungan ini nggak pasti. Lebih baik menyerah di awal, tapi setelahnya lega. Daripada bergantung sama hubungan yang nggak jelas, lama-lama bisa bikin hidupmu menderita dan sengsara. Nah, kalau boleh jujur tuh, kamu sebenarnya pengen teriak ya, kayak kamu tuh udah nggak kuat gitu. Tapi apa daya kamu gitu, dia dilepaskan nggak bisa, dipertahankan tapi sulit. Nah, yang bisa kamu terima hanyalah pasrah saat ini gitu ya, berharap adanya sebuah keajaiban. Kita lihat bottom deck-nya dulu ada apa di sini. Bottom deck-nya. Wow, ini kayaknya luka yang kamu rasakan ini luka yang nggak main-main loh. Ya, apakah mungkin orang ini pernah nggak setia sama kamu, terus kamu pergokin dia? Atau mungkin ya orang ini hadir, dia sering manfaatin kebaikan kamu. Karena di sini dari energinya, ini sakit yang kamu rasakan tuh sakit yang sangat luar biasa loh. Tapi berhubung mungkin selama ini mental kamu kuat ya, sehingga kayak jatuhnya nyerang fisikmu gitu ya. Kamu yang awalnya sehat walafiat ya, saat ini jadi kayak gampang sakit, gampang drop ya, gampang kena asam lambung ya, mungkin tensi kamu jadi gampang naik ya, karena di sini ada tekanan yang nggak bisa kamu ungkapkan gitu ya. Dan gara-gara orang ini, kamu tuh jadi merasa takut loh untuk membuka hati bersama orang baru ya. Gara-gara dia juga, kamu tuh jadi kena trust issue, kamu jadi nggak percaya lagi sama namanya kehidupan cinta. Karena saat ini aja bertahan tuh sangat menyakitkan, bukannya membuat kamu tuh bahagia. Gitu ya. Oke, kita cek lagi di sini guys. Kita akan coba lihat siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Kita lihat dulu, sorry. Kita lihat dulu ya, siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan. Siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Tuh. Kalau dilihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mengejar kamu karena dia ingin mendapatkan hati dan perasaan kamu. Dia ini yang aku lihat ya, kamu sama dia ada perbedaan usia di mana orang yang mengejar kamu saat ini usianya tuh jauh di bawahmu
ya. Kamu tuh awalnya merasa nggak yakin gitu ya, apakah orang ini tuh punya niat serius atau jangan-jangan ya orang ini tuh hanya ingin main-main aja gitu ya. Jadi kayak kamu tuh merasa bimbang, tapi setelah orang ini benar-benar membuktikan rasa cinta dan seriusnya kepada kamu, membuat diri kamu tuh akhirnya merasa nyaman. Bahkan saat ini kamu tuh mulai ya lebih sering nyariin dia, terutama ketika dia nggak ada kabar. Karena tanpa dia hidup kamu tuh kayak rasanya hampa gitu. Nih gue kenapa ya? Kena pelet apa? Karena pada awalnya ya mungkin kamu tuh biasa aja gitu ya. Bahkan ragu yang ada gitu. Karena lo sadar gitu ya. Gue sama lo tuh perbedaan usianya nggak karu-karuan ya. Mungkin bedanya sangat jauh ya. Tapi kenapa ya saat ini gue jadi merasa yakin gitu ya terhadap lo gitu. Karena apa? Ya mungkin kamu tuh udah dibikin nyaman sama dia. Dan di sini apakah dia punya niat mempermainkan kamu? Jawabannya tidak, ya. Karena memang prinsip dia dalam menjalin hubungan tuh cinta nggak pandang usia. Selagi kamu nyaman sama aku nyaman sama kamu, ya udah dilanjut gitu. Ngapain kita harus negative thinking? Ngapain kita harus cemas gitu? Karena aku punya tujuan gitu ya, dimana gue pengen menjadikan kamu sebagai akhir tujuan pencarian jati diri cinta gue gitu, ya. Jadi ya udah. Kayak gitu ya. Terus bottom decknya apa? Nah, kamu pernah gagal ya, kamu pernah gagal dalam menjalin hubungan, makanya ya ketika kamu melihat orang lain jatuhnya sama seperti orang-orang yang pernah menyakitimu di masa lalu. Karena hidupmu tuh pernah dibikin hancur, nggak tahu sama siapa ya. Apakah sama mantan kamu, apakah sama masa lalumu ya, ataupun mungkin kamu pernah seberkorban itu sama orang, tapi endingnya lu sendiri yang gak bahagia karena dia meninggalkan kamu secara sepihak tanpa sebab dan alasan yang jelas. Nah, jadi wajar ya kalau kamu tuh negatif thinking terus sama dia. Jadi wajar kalau kamu tuh sempat ragu juga sama dia gitu. Dan aku gak nyalahin kamu ya, karena hidup kamu secomplicated itu ya. Aduh, complicated ya. Trauma boleh tapi berkepanjangan jangan, karena nggak semua orang tuh punya sifat dan sikap yang sama gitu. Dan mungkin yang membuat lo ketrigger ragu sama dia juga ya mungkin dia berondong ya. Sedangkan gue udah emak-emak mungkin, atau mungkin gue udah bude-bude gitu ya, sedangkan lo tuh masih bocil. Nah ya, atau mungkin sebaliknya juga gitu ya, lo tuh udah om-om ya, sedangkan dia masih cabe-cabean. Jadi kan kayak ini orang tuh bener-bener tulus gak ya sama gue, jangan-jangan lo deketin gue karena lo pengen manfaatin materi gue nih. Nah jadi kayak ada keraguan-keraguan kayak gitu ya. Cuman keraguan kamu tuh akhirnya dipatahkan setelah orang ini membuktikan pengorbanannya sama kamu. Nah jadi udah tuh akhirnya terjawab ya. Dan kamu nggak boleh kaget ya kalau dia ini orangnya susah ditebak, karena memang tuh mengenal dia ini nggak bisa hanya dalam kurun waktu seminggu, sebulan, 2 bulan. Jadi kayak memang bener-bener butuh waktu yang cukup panjang untuk melihat siapa dia sebenarnya. Karena dia orangnya misterius banget ya. Mungkin dia orangnya jaga privasi banget. Mungkin orangnya tipikal orang yang tertutup ya. Bukan sengaja dia menutupi, enggak, tapi dia butuh waktu aja ya. Dia akan cerita kok kalau dia udah ngerasa nyaman. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia udah cerita ke kamu, artinya dia udah nyaman banget terhadap dirimu. Nah kayak gitu. Oke, kita cek lagi di sini. Saya akan coba lihat siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Ya, siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Kita cek dulu siapakah dia seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Wow, judgment. Tuh ya. Kalau dilihat dia adalah orang yang saat ini sedang terbayang-bayang karena pengennya dia ketemu kamu. Cuman sayang ya, karena kamu dan dia itu saat ini sedang ngejalani hubungan LDR, dimana hubungan LDR tuh hubungan yang
bisa dibilang nggak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan, nggak sama seperti hubungan-hubungan yang normal ya. Jadi butuh effort, butuh pengorbanan, butuh keikhlasan, dan rasa saling percaya gitu. Dan selama ini dia mengenal kamu, dia cukup nyaman. Ya, meskipun mungkin di antara kalian ini belum pernah ya ketemu secara fisik ya, secara langsung, tapi bisa dibilang dia sudah bisa dibilang dia sudah menganggap bahwa kamu adalah tujuan akhir dari hidupnya dia, gitu ya. Dan di sini, wow, menarik ya. Di antara dia ini sampai rela ya mengorbankan hidup dia demi bisa bersatu denganmu. Bahkan tuh yang aku lihat ya, mungkin kamu nasehatin dia apa, dia implementasikan ke dalam hidupnya dia. Kamu larang dia apa, dia mencoba turuti keinginan kamu. Artinya apa? Ya udah, ya meskipun kita LDR, tapi dia mencoba menjaga hati dan perasaan kamu. Gitu. Cuman yang perlu kamu pahami, dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh cara dia mencintai itu pakai logika. Ya, jadi nggak begitu pakai perasaan. Kendalanya apa? Ya mungkin kamu terkadang tuh butuh disayang, butuh dicintai, ya butuh diperhatikan, sedangkan dia orangnya nggak romantis. Karena menurut aku tuh cara dia mencintai kamu hanya menggunakan logika saja tanpa menggunakan perasaannya. Nah makanya terkadang kamu sering baper-baper sendiri. Kayak ngerasa lo tuh nggak peka banget, geblek gitu ya. Gue ini udah coba gitu ya, ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu, tapi lo nggak ngena gitu. Hello, apa ada yang salah ya dari dirimu gitu. Karena di sini dari energinya tuh kelihatan banget ya. Dari energinya kayak ketara banget gitu, bahwa kayak ya dia terlalu mencintai kamu tuh pakai logika tanpa menggunakan perasaannya gitu. Dan terkadang kamu juga ngerasa bingung. Gue tuh harus nunjukkan gimana sih agar lo tuh peka sama gue gitu ya. Nah, di sini ada energi the sun. Ya, the sun. Bentar, aku lihat dulu. Nah, dia seneng banget loh, ya, bisa ketemu orang kayak kamu. Emang sih lo tuh sederhana, tapi di mata dia lo menyenangkan. Lo bisa bikin dia ngerasa nyaman, gitu ya. Bahkan mungkin ada juga di antara kamu tuh yang mengenal dia tuh masih hitungan jari gitu. Tapi rasanya tuh kayak sudah mengenal dia dalam kurun waktu yang cukup lama. Karena bisa dibilang ya lo sefrekuensi, lo nyambung sama dia. Meskipun kadang-kadang lo sih yang gak nyambung sama dia. Tapi setidaknya tuh ya dia seneng kok, dia bahagia. Ya bisa deket kamu, wow. Dia seneng banget bisa berbagi keluh kesah dia bersama kamu. Karena menurut aku tuh dia udah sepercaya itu ya terhadap dirimu. Buktinya aja meskipun kalian tuh belum pernah ketemu mungkin ya secara langsung, tapi dia udah menceritakan detailnya dia terhadap kamu loh. Artinya kalau dia nggak yakin, nggak mungkin gitu ya. Dia tuh setransparan itu terhadap dirimu gitu. Cuman saat ini dia sedang mempersiapkan rencana ya, dimana ini untuk kebaikan hubungan ini. Kira-kira lo mau nggak gue ajak serius gitu? Karena mungkin ya orang ini tuh pengen ngelamar kamu kalau dia cowok, ataupun mungkin dia pengen mengutarakan gue siap loh lo lamar kalau dia cewek gitu. Tapi dia maju mundur, dia nggak berani. Mungkin merasa nggak enak, ataupun mungkin saat ini bukan waktu yang tepat, ataupun mungkin dia mengira bahwa saat ini kayak kamu tuh masih banyak beban, sehingga dia simpen lah. Nah, jadi kayak gitu pengennya dia, ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari kamu sampai kapanpun. Siapakah dia? Seseorang yang tak akan pernah bisa lepas dari hidupmu sampai kapanpun. Nah, kalau dilihat ya, kamu dan dia kayaknya ada rencana buat ketemu ya dalam beberapa waktu ke depan ya. Mungkin 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan ya. Yang jelas ada rencana buat bertemu gitu.
Dan di sini kamu sama dia kayaknya barusan ada konflik ya. Ada konflik batin yang belum terselesaikan. Nah, makanya orang ini pengen deep talk ya. Pengen bicara empat mata ke kamu karena dia tidak ingin gitu ya. Dalam artian tuh ngebahas masalah ini ya. Mungkin via sosmed dia nggak mau. Nanti takutnya tuh gue sama lu chaos ya. Nanti gue takut kalau lu sama gue tuh salah paham gitu ya. Nah, dia ini orangnya menurut aku tuh orang yang kayaknya ngejaga privasi banget ya. Dia nggak suka loh kayak misalkan tuh mamerin foto lu ya, kayak dijadikan foto profilnya dia. Dia nggak suka kayak gitu. Atau mungkin dia nggak suka ya dalam artian tuh kayak ya kita ngupload keromantisan kita gitu, kayak lebih banyak menghindarnya sih gitu. Kalaupun iya ya mungkin tuh terpaksa gitu, karena dia tipikal orang yang jaga privasi. Bukan berarti dia orangnya busuk, nggak ya. Cuman dia emang kayak ya ngapain sih gitu ya, kita umbar keromantisan tuh justru malah mengundang masalah-masalah baru ya. Lebih baik ya udah ya nikmatin aja tanpa sepengetahuan siapapun gitu. Dan dia kalau ada dia royal loh ya. Dia kalau misalkan punya duit gitu, dia royal banget. Bahkan di antara dia ini mungkin kayak sering banget ya kirimin kamu duit. Menyisihkan sedikit rezeki dia buat orang tua kamu. Sebagai bukti bahwa dia nggak cuma mau kondo doang ya, tapi dia juga benar-benar mencintai kamu tuh dengan ikhlas. Nah, cuman dia sering ngambek sama kamu ketika keinginan dia nggak diturutin. Aduh. Ya, jadi kayak apa ya? Ya ada sisi bocilnya juga sih. Karena ini orang aneh juga gitu. Kayak intinya tuh gini. Segala keinginannya kamu tuh harus turutin dia. Karena kalau enggak, dia bisa marah. Dan marahnya dia ini aneh gitu ya. Kayak tiba-tiba ngambek nggak jelas. Tiba-tiba lu dijauhin. Tiba-tiba dia nggak mau diajak ketemu. Nggak mau diajak komunikasi. Ya gitulah. Terkadang kayak lo tuh pun juga ngerasa capek gitu. Gue tuh harus ngadepin lo tuh model kayak gimana sih gitu ya. Gue coba sayang, gue coba kasih perhatian, tapi tetap aja lo masih ngambek. Nah, itu kendalanya ya. Terus kita cek lagi di sini ya, siapakah dia? Seseorang yang tak bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Siapakah dia? Seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Siapakah dia? Seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan sampai kapanpun. Wow, Queen of Pentacle. Kalau dilihat, nah, orang yang gak akan bisa kamu lepaskan, dia adalah orang tuh yang kayaknya perhitungan ya kalau misalkan masalah materi. Jadi nggak tahu tuh konsep dia gimana, apakah kamu ngejalin hubungan sama seorang accounting atau mungkin dia bawanya kayak gitu. Karena jika dilihat dari energinya nih orang tuh kayaknya perhitungan loh, kayak sedikit pelit sama kamu, kayak lebih banyak dominan lo deh yang ngeluarin duit daripada dia gitu loh. Ya emang sih ya, menurut aku tuh dia orangnya serius gitu, dan orang ini tuh orang yang menurut aku tuh mandiri gitu, tapi nggak begitunya juga kali gitu ya, pelit sama lu gitu. Disindir model apapun tuh dia nggak ngerasa, selalu mengalihkan topik pembicaraan kalau berbicara masalah urusan uang gitu. Tapi giliran lu yang traktir dia, waduh. Ya bisa dibilang nggak tahu diri banget gitu. Terkadang tuh kamu ngelihat dia kayak malu sendiri gitu ya. Ih, kok bisa ya ada orang modelnya kayak gini. Kok bisa ya ada orang tuh yang maksudnya tuh kok kayak gini banget gitu. Kalau gue di posisi lu mah malu. Apalagi mungkin gue cowok gitu ya. Gue cowok gitu. Dan Death of Rabbit. Nah, hati-hati ya, ini orang tuh penuh kepalsuan. Yang aku takutkan tuh apa? Orang ini ada potensi menggantungkan hidup dia ke kamu. Ya artinya kalau cowok ya mau kondo. Kalau dia cewek apa ya? Apa ya?
Kalau cewek itu mungkin cabe-cabean nggak sih gitu. Karena yang kurasakan, kalau lo terlalu memanjakan dia seperti itu dan terlalu membiarkan ya untuk kamu bayarin dia, nanti yang gue takutkan tuh justru malah orang ini bakal menggantungkan hidup dia sama lo. Ketika dia sedang sulit larinya ke kamu, ketika dia sedang butuh apa-apa larinya juga ke kamu. Nah makanya kayak kamu tuh harus hati-hati. Sebelum kamu jatuh cinta yang terlalu dalam, lebih baik selidiki dulu apakah orang ini benar-benar niat seriusin kamu atau tidak. Seperti itu. Karena sebenarnya gini sih yang aku lihat ya, dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh kayak terlalu ngikutin gaya hidup nggak sih? Kayak ya terlalu ngikutin tren, terlalu ngikutin terlalu ngikutin gaya hidup gitu. Dia nggak sadar gitu penghasilan dia berapa, yang dikeluarkan dia berapa. Nah makanya kan jadi kayak gitu. Nah capek juga nggak sih? Terus kita cek dulu di sini. Kita cek dulu bagaimana energi dia, seseorang yang tak akan pernah bisa kamu lepaskan. Bagaimana energi dia. Nah ya, saat ini tuh ada seseorang yang sebenarnya dia pengen minta maaf ke kamu ya, karena dia ngerasa salah gitu ya. Mungkin selama ini dia nggak benar, mungkin selama ini dia terlalu banyak drama, mungkin selama ini dia telah memanfaatkan kebaikan kamu gitu ya. Tapi kamu tuh udah terlanjur kesel ya sama dia, sehingga kayak kamu tuh tidak begitu terlalu menanggapi dia. Padahal dia ikhlas loh ya sayang sama kamu. Padahal dia bucin parah ya terhadap dirimu. Cuman kayak lo tuh udah saking capeknya mungkin ya, kayak lo tuh udah saking betenya banget sama dia, sehingga kayak ya udah gue nggak mau ngasih lo tuh kesempatan. Atau mungkin kamu capek gitu karena selama ini kamu terlalu sering memberikan dia kesempatan untuk meminta maaf, tapi ujungnya apa, dia kembali lagi ya dengan kelakuannya. Kayak gitu. Nah kita cek lagi bagaimana energi dia saat ini. Bagaimana energi dia saat ini. The Sun tuh ya, dan di sini aku paham ya bahwa sebenarnya orang ini tuh kangen sama kamu, tapi dia jaga gengsi, jaga sikap, karena kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam situasi silent treatment gitu. Dan lo tahu nggak sih, dia panik banget loh tanpa dirimu, cuman dia sok kuat. Dia nggak mau ya gengsi dia jatuh di hadapan kamu. Jadi meskipun dia kangen, dia merindukan kamu, tapi dia pura-pura kuat gitu, pura-pura nggak ngebutuhin dirimu. Padahal buktinya apa, zong banget. Padahal kayak gitu ya. Terus di sini juga yang aku lihat tuh, sorry ya. Terus di sini yang aku rasakan ya, dia tuh sebenarnya butuh pelukan hangat ya, tapi ogah. Karena kayak lo yang kemarin diemin gue, terus sekarang lu pengen gue ke kamu, maaf. Kayak gitu ya. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu ya. Bagaimana energi dia sekarang? Queen of Wands. Nah. Dan ini kamu juga ya, ini ada energi seseorang tuh yang kayaknya pengen ngendalikan hidup kamu. Ya, dia pengen atur kamu. Ya sebenarnya tujuan dia baik sih, untuk melindungi kamu ya. Mungkin dia sering ngawasin kamu ya. Tapi lama-lama semakin dibiarkan ya, dia ini makin nggak tahu batasan. Karena kayak dia ini makin mengendalikan hidup kamu, sedangkan dia nggak mau diatur. Jadi kayak bisa dibilang tuh, lu atur gue tapi gue nggak boleh atur kamu. Nah ini kan kayak nggak imbang gitu. Nah gimana konsepnya gitu. Dan dia juga orangnya tuh dominan banget ya dalam sebuah hubungan. Kayak lo tuh nggak dikasih ruang gerak gitu. Kayak hidup kamu tuh terlalu didikte sama dia. Nah makanya di sini kamu kesiksa banget ya, nahan beban, banyak amarah gitu. Ya. Kita cek lagi di sini bagaimana energi dia. Bagaimana energi dia sekarang. Nah, tuh, dalam waktu dekat kamu tuh akan ada peluang ya balikan sama orang yang saat ini tuh lagi marahan sama kamu. Ya. Dan dia sepertinya sudah merencanakan ya rencana yang terbaik buat dirimu.
Jadi kayak sedang merencanakan sesuatu, sedang merencanakan hal yang terbaik ya bagi dirimu gitu. Cuman kalau dilihat dari energinya, di antara kamu tuh masih nahan beban sakit hati sama nih orang gitu ya. Kayak kamu tuh masih menahan kesel aja ya, karena kemarin ya gue tuh udah coba maafin lo tapi lo nggak berubah ya. Gue udah coba tunduk sama kamu tapi lo justru malah memperlakukan gue kayak gitu. Gue manusia biasa ya, gue juga punya perasaan, punya hati. Tapi lo nggak tahu diri gitu ya. Kita cek lagi di sini bagaimana energinya dia saat ini tuh. Nah, kamu tuh pernah ya dikhianati sama pasangan kamu sendiri gitu. Dan anehnya kenapa sih gitu ya, kayak lo tuh sebenarnya udah nggak bahagia dengan hubungan ini tapi lo memaksakan diri buat bertahan sama dia gitu. Padahal ini dari energinya kelihatan banget ya. Dan dia sakiti kamu tuh berkali-kali loh gitu. Awalnya tuh kamu percaya terhadap dia, tapi setelah kamu mengetahui kebohongannya ya, tidak sedikit pun ya kamu percaya terhadap dia. Karena di sini menurut aku tuh lo korban ya. Yang aku lihat tuh dirimu korban gitu ya. Oke guys, jadi videonya sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan kalian seneng, dan bagi kalian yang mungkin mau dibacakan tarot secara private, silakan gabung ya. Klik aja link tautan WA nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.